banyak nyamuk. Tapi diskusi-diskusi ini yang bisa membangun mindset yang muda. Iya. Kenapa nggak milih sape bukan instrumen lain? Awalnya sebelum ke alat musik sape, memang sebenarnya saya lebih ke alat musik modern dulu. Ayo kita dorong sama-sama, jangan saling menggugurkan, saling menjatuhkan, sedikit-sedikit klaim, kapan majunya. Kita harus berinovasi, punya pola pikir yang luas. Kalau sekiranya apa yang saya lakukan bisa menjadi inspirasi, motivasi teman-teman seniman yang lain, ya kenapa tidak? Selama ini orang seni tidak pernah menjabarkan apa sih tariannya, apa sih ukirannya, bagaimana kampus ya dan tingkilan tadi atau sape itu berkembang. Apapun itu alat musik di daerahmu, tunjukkan bahwa itu punya kamu. Rancunya kita kadang kita merasa kita paling benar gitu sebagai budaya dan seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiwin. Malam ini kita ada di Ekspresi Budaya Kutai Kartanegara episode ke-9. Karena cuaca hujan, kami berkumpul di warung yang sederhana ini untuk membicarakan hal-hal bagaimana tentang seni dan budaya tradisi yang ada di Kutai Kartanegara. Dan sahabat-sahabat semuanya, di sini ada dari budayawan dan seniman, salah satunya Mas Alif Fakot. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Kemudian anggota dari Panglima Mandau, ya 1000 Mandau ya, Pak Haji siapa? Ahmad Ismail. Pak Haji Ahmad Ismail. Ya, beliaunya bersama anggotanya juga beserta Ibu ya. Iya. Apa kabar nih Pak? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Ada Mas Eri Juno juga sebagai seniman sape, kemudian Aditya Klarayo juga seniman sape, kemudian ada Mang Pepen nih, beliaunya juga bergerak di seni tradisi, khususnya banyak nih, selain mainan tradisional juga kegiatan yang kaitannya dengan budaya. Kemudian spesial juga malam ini ada beliaunya adalah praktisi budaya, ahli budaya, kaitannya pendidikan ini. Apa kabar nih Pak Dr. Ahmad Azazi Romanto? Alhamdulillah baik. Harus lengkap ya, nanti salah. Itu salah karena dia tulis Romantoro. Oh, Romantoro. Jadi saya minta ganti Romantoro. Soalnya diselamatin itu ya kan. Gak mau Kika lagi saya. Bisa hadir ya kan? Karena hujan tadi itu kan. Iya betul. Ya, dan ini ada Bang Dendri, beliau juga pelaku musik. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Juga guru musik ya. Iya. Dan ini ada Bang siapa? Bang Akbar. Bang Akbar ini dari Pemuda Pancasila juga ya, Indonesia ya kan. Gitu. Dan pertama ingin saya tanyakan yang muda dulu nih ya, Mas Alif. Ya. Kabarnya nih kan sedang kuliah di S2 Ya benar. di ISI Jogja, jurusan seni musik Nusantara ya. Iya. Ngapain sih sekolah musik Mas? Boleh tahu nggak? Nah, sebenarnya tujuan awal saya sekolah musik ya karena saya suka di bidang itu. Kalau mungkin saya sukanya di tari, mungkin saya akan ambil seni tari. Kalau misalnya saya sukanya di komputer, saya akan mengambil komputer. Karena saya sukanya di musik, jadi saya mendalami apa yang saya suka dan apa yang saya cintai. Jadi sejauh ini bangga nggak? Sejauh ini bangga karena itu bisa membuat saya senang dan bisa menginspirasi teman-teman. Sangat senang dan menginspirasi. Iya. Kemudian kaitannya dengan seni tradisi, khususnya kan ini membawakan sape ya. Iya. Kenapa nggak milih sape bukan instrumen lain? Awalnya sebelum ke alat musik sape, memang sebenarnya saya lebih ke alat musik modern dulu. Sebenarnya sebelumnya saya belajar alat musik seperti gitar, keyboard, drum. Kemudian setelah masuk ke perkuliahan di seni budaya, awalnya saya tidak tahu kalau jurusan yang saya ambil tuh mempelajari musik Nusantara. Saya kira ya musik modern, musik umum, yang mempelajari tentang musik-musik barat, entah itu not balok atau drum, gitar. Tapi ternyata setelah saya masuk perkuliahan, ternyata yang saya pelajari malah alat-alat musik tradisional Nusantara. Awalnya juga kaget karena sebelumnya juga belum pernah menyentuh atau memainkan alat musik tradisional. Tetapi setelah di perkuliahan bertemu dengan teman-teman yang memang sudah bisa mempelajari alat musik tradisional, saya lebih tertarik ke alat musik tradisional.
akhirnya saya mencari yang basicnya tidak terlalu jauh dari alat musik yang sebelumnya saya kuasai. Karena sebelumnya saya menguasai alat musik gitar, jadi saya memilih alat musik sape karena basicnya tidak terlalu jauh dari alat musik gitar. Nah, dari perkuliahan itu saya mempelajari alat musik sape dari teman-teman saya yang dari Mahakemulu yang asli Dayak. Saya belajar dan ya akhirnya saya menemukan bahwa alat musik sape ini memiliki ciri khas dan nuansa yang berbeda yang tidak dimiliki oleh alat musik barat lainnya. Jadi ketika orang mendengarkan cengkok dari sape itu ada kesan tersendiri. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk menekuni alat musik sape. Jadi seperti itu ya. Iya. Kemarin sempat diundang juga pada 17 Agustus di Istana Negara. Ya. Apa sih yang menjadi ketertarikan orang luar, katamu? Maksudnya bukan orang luar dari Indonesia, tapi lebih kepada di Jakarta sendiri. Apa sih? Kok mereka ingin tahu dari Samit itu gimana pendapatnya? Menurut saya mungkin karena orang luar itu melihat mungkin belum dari suaranya, dari bentuknya saja sudah terkesan unik, aneh. Unik, ya? Dengan bentuknya yang memanjang, terus banyak ornamen-ornamen ukirannya, dari tampilannya saja mereka udah tertarik. Kemudian setelah mendengar suaranya, dengan cengkoknya, dengan idat dari sape itu, mereka juga lebih tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang alat musik sape itu. Iya, terima kasih. Nanti disambung lagi. Ini kan unik bicara musik, nih ada guru musik ya kan? Iya. Ada kaitannya pendidik seni dan budaya Indonesia. Ya. Kemudian ada pelakunya, pembuatnya dan segala macam. Ke Bang Azazi deh. Seni dan budaya, tradisi khususnya yang ada di, kita bicara di Kukar aja. Sudah belum nih disebut membudaya nih? Pandangan dari Bang Azazi gimana? Oke, makasih Mas Hardi. Hari ini hujan, banyak nyamuk. Tapi diskusi-diskusi ini yang bisa membangun mindset pemuda. Yeah. Mohon izin dulu sebelumnya pada kanda-kanda saya. Bagi saya sesungguhnya kalau kita bicara seni dan budaya itu landasan fundamentalnya adalah emosi. Banyak orang yang merasa dia pelaku seni dan budaya tetapi perilakunya tidak mencerminkan bagaimana sesungguhnya seni itu mencerminkan representasi dari keindahan gitu. Untuk khususnya Kukar sendiri, karena saya ada di Kalimantan Timur tapi lebih banyak di Samarinda, bagi saya Kukar juga sangat melestarikan ya, sangat merepresentasikan bagaimana seni dan budaya itu berkembang. Salah satunya banyaklah kita lihat event-event khususnya yang tingkat internasional, malah TIFAB dan lain-lain. Itu kan salah satu landasan fundamental untuk mencapai bagaimana agar kesenian dan kebudayaan di Kukar ini lebih dikenal. Bahkan kan lagi rame nih yang datang ke Kesultanan nih. Nah, itu juga salah satu langkah bahwa ternyata hal-hal ini menjadi penting. Nah, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi saya kira sudah merepresentasikan khususnya untuk Kukar ya. Untuk Kukar ya. Kemarin kebetulan teman-teman juga saya sendiri sebagai pendiri Tirtanegara Foundation bikin event festival pesisir di Kukar tapi bagian Muara Badak. Oh, di Muara Badak ya? Iya, udah 2 tahun. Dan kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kukar. Iya, luar biasa. Dikip dulu, nanti dilanjut ya. Siap. Oke. Nah, malam ini spesialnya juga ada Panglima 1000 Mandau nih. Boleh tahu nggak kenapa harus 1000 Mandau nih? Apa istilah itu, Panglima? 1001 Mandau. Oh, 1001 Mandau ya, maaf. Ya, 1001 Mandau. Gimana nih? Awalnya saya mungkin pemikiran yang gila lah menurut saya kalau untuk berbudaya itu. Jadi saya kepengen buat mandau yang luar biasa yang belum pernah saya lihat. Jadi waktu itu membuat lebar 60, panjang 4. Lebar 60? Iya, lebar 4. 60 meter apa 60 cm itu? 60 cm. Oh, 60 cm. Iya. 60 meter jadi jalanan. Jadi panjangnya 4 meter. Akhirnya dengan setahun setengah selesai. Waktu itu ada acara 1000 Mandau, parade 1000 Mandau di Samarinda. Ternyata malah mengharumkan Kalimantan ini kemana-mana, sampai orang Jepang waktu itu dia embok saya, wah mantap, dia bilang hebat.
Akhirnya saya tidak merasa puas lagi. Saya buat lagi kegilaan, membuat yang lebar hampir 1 meter, panjang 4 meter 30. Dan seterusnya sampai yang 6 meter yang mendapatkan rekor muri dunia itu terbesar di dunia untuk saat ini ya. Keren. Nah, waktu rekor muri disebutkan rekor muri dunia itu saya menangis. Saya menangis bukan bangga saya bisa buat mandau itu, tapi saya bangga ini loh anak pelosok orang Dayak yang orang taunya di kebun bertani ternyata bisa mengharumkan Kutai Kartanagara ini, mengharumkan Kalimantan Timur nih, mengharumkan suku Dayak, mengharumkan negara ini. Boleh abang tanya ukuran setua abang ini, belum pernah lagi Kalimantan Timur mendapat rekor muri dunia untuk pusaka-pusaka segitunya. Itu yang membuat saya menangis sekali. Saya tidak bangga bisa buat, semua orang bisa buat. Tapi kenapa yang dulu-dulu tidak seperti saya ingin berjuang untuk itu? Jadi perlu kegilaan sebenarnya. Kalau tidak gila, bukan arti kita gila pikiran apa, tapi punya kegilaan. Saya kan dibilang orang, wah ini orang lebih condong manggil saya Mail. Ini Mail udah gila nih. Bahkan saudara aja bilang gila. Kok bikin-bikin mandau besar untuk apa? Ditebaskan nggak bisa, digunakan nggak bisa. Tapi saya berpikiran lebih jauh ke depan. Bagaimana mandau ini menjadi kebanggaan anak-anak muda, kebanggaan masyarakat yang ada di umumnya Kaltim atau Borneo. Selama ini kan mandau sebagai untuk alat hidup kita, bertani, berladang, untuk kelahi, genggaman, bilang orang sini pusaka. Tapi tidak pernah membuat kebanggaan untuk anak-anak muda. Saat ini anak-anak muda kepengen punya mandau semua karena ada kebanggaan. Dia lihat, itu di tempat Panglima mandau luar biasa. Nah, artinya ada kebanggaan mereka. Alhamdulillah saya bisa membukakan pintu itu. Saya merasakan sendiri. Begitu saya ingin melelang mandau buatan dari Lamin tuh berebut yang mau beli. Wah, nah itu jadi kelihatan bahwa mereka ada kebanggaan mereka. Jadi bukan bangga sama saya, tapi ada kebanggaan mereka. Itu yang perlu harus dipahami. Bukan kebanggaan sama saya, tapi mereka bangga karena kita punya mandau. Itu saja mungkin. Satu lagi nih, apa kaitannya baju ini mewakili Dayak apa ini kalau boleh tahu? Ini bukan mewakili Dayak mana-mana. Ini mewakili semua Dayak yang ada di Borneo. Saya ingin kalau saya pakaian misalnya benua nih, benua aja yang terkenal nanti mendunia. Saya pakaian tunjung yang terkenal. Saya pakaian modang yang terkenal. Pakai basap yang. Tapi begitu saya bilang ini nuansa Dayak, semua Dayak yang ada di Kalimantan atau di Borneo itu terangkat. Karena orang taunya orang Kalimantan tuh Dayak aja, nggak tahu siapa basap, nggak tahu itu siapa tunjung, nggak tahu orang, taunya orang Dayak. Nah itulah yang saya bawa. Jadi tidak perlu cemburu Dayak, tunjung nggak perlu cemburu, modang nggak perlu cemburu, punan nggak perlu cemburu, kenyah juga nggak perlu cemburu, karena semua diangkat sudah. Karena nama Dayak itu meringkup semuanya, nama besarnya. Nah itu, makanya saya punya pikiran begitu. Makanya begitu ditanya, loh itu Dayak mana pakaian begitu? Gue bilang ini karya saya, Lamin. Saya seniman, seorang pencipta. Jadi pakaian ini saya yang ciptakan, ini loh gayanya. Tapi nuansa Dayak itu. Jadi saya ingin mengharumkan bagaimana Kalimantan Timur ini. Jadi bukan Kalimantan Timur aja, semua yang ada di Kalimantan. Agar menjadi kebanggaan kita semua, bukan kebanggaan saya aja semua. Berharap itu. Ayo kita dorong sama-sama. Jangan saling menggugurkan, saling menjatuhkan. Sedikit-sedikit klaim, kapan majunya? Kita harus berinovasi, punya pola pikir yang luas, agar semua bisa maju. Kalau saya orang Jawa memakai begini, saya langsung senyum sendiri. Kenapa saya senyum? Berarti orang Dayak hebat nih. Kenapa dia enggak pakai belangkonnya? Kan begitu. Kadang orang, wah kenapa nih Jawa pakai ini nih? Wah kita denda, ayo. Kan nggak pas tuh. Kapan kita mau maju? Jadi robah gaya itu. Jadi kita berinovasi lebih baik lagi, berpikir lebih baik lagi. Ya kata beliau tadi, jangan cerita orang budaya tapi mencerminkan tidak budaya. Orang budaya itu harus santun, ramah, agar mendapat simpati, agar mendapat cinta. Itu yang terutama. Bukan mengandalkan kekerasannya, kekuatannya. Bukan itu. Orang tidak akan melihat itu, bahkan condong ketakutan. Tapi kita tanamkan rasa cinta, rasa rindu, rasa nyaman, rasa indah. Orang condong akan mendekat. Itu luar biasa, Pak Esa. Ada tepuk tangan lumayan.
Satu lagi nih Pak Mail. Siap. Kaitannya dengan, saya dengar ada perkumpulan atau organisasinya di teman-teman nih. Kalau boleh tahu apa namanya tuh? Oh, Pasukan Merah Rekan Tatao. Pasukan Merah? Rekan Tatao. Itu siapa aja boleh masuk? Boleh ikut? Bebas saja siapa Bebas mau ya? masuk. Tidak memandang Namanya organisasi itu milik kita semua yang ada di Indonesia ini. Siapapun mau, yang penting ikut aturannya. Kalau ikut Pasukan Merah kan ikut aturan Pasukan Merah. Kalau ikut Pasukan Bugis tentunya pakai aturan Bugis. Jadi kita saling menghargai, itu utama. Yang terutama itu menghargai. Mau dia Jawa, Sunda, apa aja. Kalau dia menghargai kita, kenapa tidak? Apa semboyan nenek moyang kita itu katanya orang Dayak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya sama-sama. Masa budaya orang mau ikut tidak bisa? Masa adat orang mau ikut adat kita tidak bisa? Tidak begitu. Nenek kita ajarkan bahwa untuk bersama-sama menjunjung langit ini. Arti langit itu budaya yang ada di Indonesia ini. Itu filosofinya. Jadi junjungan langit itu untuk semuanya. Kalau mau bilang untuk Kalimantan aja pasti junjunglah Kutai Kartanagara. Kan begitu. Tidak bilang di mana dipijak bumi dijunjung, langit dijunjung. Tidak begitu pastinya semboyannya. Artinya untuk semua orang. Itu filosofinya. Kadang orang tidak sampai ke situ filosofinya. Sekedar wah ini kita orang ini nih, harus suku ini, kapan mau besar? Tidak akan bisa besar. Kita perlu besar. Orang Dayak perlu besar, perlu terkenal, perlu hebat. Sudah cukup kita ketinggalan, jadi jangan lagi ketinggalan. Harus pola pikir yang lebih maju. Maju tadi, ayo bertetangga, berinovasi, saling cinta mencintai. Itu keramahan kita akan menarik orang lebih banyak lagi. Nah itu harapan. Biasa. Pokoknya cinta loh ini urusan ini. Iya. Nah geser lagi Mas Eri Cuno nih. Ini beliaunya juga pengrajin sate. Ngapain sih susah-susah bikin sate nih? Apa kekurangan materi atau gimana sih? Boleh nggak diceritakan? Sebenarnya daripada nganggur aja sih. Ada kerjaan. Memang dari awal dari kecil pokoknya apapun yang bisa dikerjakan ya dikerjakan. Nah gitu lah. Kalau memang itu hanyalah sebuah hobi ya hobi, tapi alhamdulillah sekarang hobinya malah menghasilkan. Nah gitu, itu yang memang menjadi bahan pemikiran saya tuh ke depannya, paling tidak berarti ini bisa bisa diartikan atau paling tidak dilestarikan, lalu kemudian kita kayak apa sih supaya ini bisa berjalan terus, karena saya kan sudah paling tidak memahami bahwa seni budaya yang di daerah saya ini sudah mulai terkikis nih. Dengan perkembangan zaman yang sekarang kan paling tidak ya kenapa tidak ya kan, kalau sekiranya saya tidak bisa mengharapkan orang lain atau siapapun yang memang kan banyak seniman di sini kan. Artinya kan mereka juga tidak bisa kita harapkan untuk bisa menjadi pengembang atau pelestari. Tidak mulai dari saya dulu lah ya kan. Kalau sekiranya apa yang saya lakukan bisa menjadi inspirasi, motivasi teman-teman seniman yang lain, ya kenapa tidak lakukan? Nah, itu. Yang penting sambil menjaga kualitas, sambil konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Nah, disitulah muncul penilaian dari orang luar tentang kualitas kita. Apakah ini layak untuk apresiasi kan banyak di sini kan dalam bentuk mungkin bantuan atau segala macamnya. Nah, jadi tergantung dari apa yang orang lakukan ke kita. Yang penting kan paling tidak kita lebih tetap konsisten apa yang kita lakukan ya kan, demi pelestarian seni budaya yang ada di wilayah kita. Apalagi sekarang kan kita sudah masuk ke ibu kota yang sudah masuk ke wilayah kita ini kan, artinya jangan sampai ini semakin mengikis seni budaya kita di sini ya kan. Jadi ini kita jadikan sebagai motivasi lah supaya bisa paling tidak harus tinggi dengan kebudayaan luar, paling tidak bisa mengimbangi dulu lah, menyetarakan ya kan, supaya tidak ketinggalan. Ya, luar biasa. Jadi selain melestarikan berarti juga kaitannya dengan finansial ya, maksudnya nilai lebih. Iya, nilai lebihnya ada di situ. Oke, terima kasih. Luar biasa Mas Eri Cuno. Mas Aditya nih, wah, ganteng banget nih pakai itu apa namanya tuh? Bluko. Bluko. Sama ya namanya?
beda. Kalau ini daya apa nih? Sebenarnya ini udah apa? Kreasi ya? Kreasi sendiri. Oh, kreasi sendiri. Ya nggak apa-apa, yang penting kan masih menyentuh tradisi ya. Ya. Bluko. Mas Mas Aditya. Main sape juga bikin alat sape. Untuk apa? Kalau saya bukan pembikin, cuman Apa? penikmat dan pelaku. Oh, jadi nggak bikin ini, memainkan aja ya? Kalau bikin asal-asal iya ada. Oh, gitu. Tapi kalau bikin untuk produk seperti abang saya ini enggak. Oh enggak, jadi lebih kepada ini ya. Alasannya kenapa nih kok sape dimainkan, bukan mungkin nggak milih gambus juga bagian dari sini, kemudian alat lain yang ada di sini. Iya. Nah, kebetulan di dalam keluarga itu kami dari ibu itu kan 12 saudara dan satu saudaranya ibu masih Kristen. Nah, dan saya salah satu dari cucu, kakek, nenek satu-satunya pelestari di dalam agama mereka, yaitu untuk meneruskan apa yang pernah dimainkan oleh wafatnya kakek zaman dulu. Oh, jadi ada turunan darah seni dari sape tadi ya? Ya, Daya apa nih? kalau kakek itu auheng. Apa itu oheng? Auheng itu apa ya? Daya Makamulu. Makamulu ya? Ya, kalau si nenek kenyah. Kenyah. Oh, Kebetulan ibu jatuhnya ke kenyah aja. Campuran. Kebetulan ibu sudah mualaf, ya kita tetap ikut bapak karena bapak Kalsel Banjar. Jadi memegang tradisi tetap, masalah keyakinan kan masing-masing ya? Ya, betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Mas Adit ya? Itu tradisi ya? Itu tradisi. Ini ada Mang Pepen nih, ini beliaunya juga pengrajin, juga pelaku Tersohor beliau. daya. Nah, Mang Pepen, melihat tadi keterangan dari sahabat-sahabat kita, apa sih yang Mang Pepen lihat dari pendapat beliau-beliau ini tentang budaya yang ada di sini? Ya, memang terima kasih. Memang sebetulnya budaya itu, jadi dasar dari budaya itu adalah cipta karsa dan rasa. Nah, kembali lagi kita bagaimana menghormati, mensyukuri hasil ciptaannya. Rasa adalah bagaimana kita melakukannya. Dan di situ diciptakan. Jadi menciptakannya bagaimana? Cuma ada satu titik kelemahan yang selama ini apa kata budaya itu sendiri. Jadi budaya itu identik dengan seni saja gitu loh. Padahal di dalam situ ada makna. Mulai dari aksesoris itu maknanya apa, mulai dari tarian itu menyampaikan apa, pesan. Nah, pesan-pesan itulah yang tidak tergali. Jadi selama ini orang seni tidak pernah menjabarkan apa sih tariannya, apa sih ukirannya. Nah, ini yang akhirnya secara turun-temurun tidak diketahui. Nah, padahal di situ ada simbol. Kita mengingatkan bagaimana kita keselarasan dengan alam tadi, mensyukuri ciptaannya. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya juga makin kesini nih, kalau saya di rumah RBK katakan gara-gara 1 mili. Jadi ibaratnya filosofinya ya seperti kita memotong kayu, itu nggak mungkin langsung bengkok, dia 1 mili dulu. Makin kesini itu makin hilang. Nah, bagaimana? Ya sama, kembalikan lagi seperti filosofi tadi, memotong gergaji. Ya kita pelan-pelan harus kembalikan. Seperti apa makna? Katakanlah kalau di Kutai ini yang saya tahu ada tuhing, ada pantang, ada kepohonan. Makna itu apa sih gitu? Sebetulnya saking luar biasanya leluhur kita itu menjaga alamnya. Kenapa? Imbasnya itu kan akan ke diri kita sendiri. Nah, orang-orang seni tidak menjabarkan itu. Akhirnya apa? Bahasa-bahasa orang tahayul lah, syirik lah. Padahal penghormatan, bagaimana menghormati, mensyukuri lah kalau saya bilang tadi terhadap alam ini, bagaimana keselarasan, bagaimana menjaga. Kalau saya boleh sebut, karena saya sebagai muslim, ya hablum minanas. Karena identik sekarang ini hablum minanas hanya hubungan manusia dengan manusia. Tapi padahal bagaimana hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan alam sebelah. Kalau di muslim kan dikatakan kita harus percaya dengan
yang gaib. Ritual-ritual itu pun juga sebetulnya di situ letaknya. Tapi mereka tidak menjabarkan. Kebetulan saya menggalinya itu waktu di Wahau. Saya dengan kepala adat, apa Pak maksudnya seperti ini, seperti ini. Saya teringat waktu saya di Baduy, waktu saya di Sundawiwitan. Ini sama, satu Nusantara ini sama. Yang membedakan apa? Bahasa. Iya. Nah, kenapa? Kita kehilangan di literaturnya itu tadi. Yaitu seperti tadi Mas bilang tadi itu orang budaya tapi tidak mencerminkan budaya gitu. Nah, seharusnya bagaimana? Ini kita kasih tahu ini maknanya apa, ininya maknanya apa, simbol ini apa, Mas. Jadi orang tidak buruk sangka. Kenapa orang tidak buruk sangka? Ya karena tidak tahu gitu kan intinya. Sekarang kenapa di PKN itu, di Pekan Kebudayaan Nasional itu ada motonya ataupun untuk garis panduannya gitulah untuk pergerakan nasionalnya. Kenapa? Merawat bumi dan melestarikan budaya. Tadi itu berangkatnya dari budaya gitu. Iya. Makanya kalau bilang budaya bukan bicara seni saja gitu, tapi dengan alam pun bagaimana. Iya. Itu yang mesti harus kita pahami. Seni itu adalah pintunya. Tapi ke sini balik lagi, kenapa? Sekarang ini kita latar belakang konflik loh. Kita belajar latar belakang konflik. Kita dipicu oleh tadi perbedaan agama, suku, segala macam. Awalnya apa sih gitu? Iya. Muaranya adalah ekonomi. Nah, makanya kenapa nasional di pemerintahan pusat itu mengatakan merawat bumi. Nah, karena apa? Indonesia ini sangat kaya, utama Kalimantan, dan banyak tidak tergali. Kalimantan ini bukan hanya sebatas seni, tapi hasil alamnya pun. Tapi bagaimana? Tambang yang frontal, akhirnya apa? Kami kehilangan. Contoh yang sangat signifikan adalah kopi Robusta, Kaltim. Itu kami kehilangan induk-induknya akibat tambang. Karena frontal gitu loh. Tanpa merawatnya seperti apa, ekosistemnya seperti apa. Padahal jelas SOP-nya jelas, standar operasional proyeknya itu kan udah jelas. Nah, ini bagaimana gitu loh. Nah, di RPK sendiri makanya kami menyebutnya namanya ada program sedekah budi. Nah, apalagi sekarang musim tren musim durian nih. Ya kita contoh semuanya nanam durian mau saking segala macam gitu. Padahal di Kalimantan ini bukan hanya durian loh. Ada buahnya yang sudah langka. Maafnya bilang. Terus misalnya kemarin saya dapatkan dari Banjar itu buah bundar. Terus banyak sampai saya pernah perjalanan kebetulan tahun lalu itu sampai kemarin ada buah love segala macam. Itu sudah langka. Nah, ini bagaimana gitu, keselarasan alamnya. Tapi yang tidak dilihat dari beberapa teman-teman di akademisi pun juga melihatnya cuma itu gitu. Kami butuh orang-orang yang peduli tentang budaya. Apa sih sebetulnya budaya itu yang kita terpenting. Jangan sampai ini yang nggak tahu, kita tanya seperti apa, ditulis, diliteraturkan, disampaikan. Nah, jangan sampai ya nanti generasi muda tadi gitu loh. Itu yang paling sekarang ini sangat rentan adalah saya baru semalam melihat tragedi Mississippi. Bagaimana akibat Delta tadi, dan yang saya tahu itu adalah yang paling ironis adalah Delta Mahakam yang mungkin nggak pernah mencuat. Itu kasusnya seakan sama dengan karena apa? Kerusakan alam itu sendiri. Begitu kerusakan alam, ekonomi kita akan hancur. Otomatis konflik akan yang ada. Itu yang paling terpenting sekarang ini. Kenapa kami salah satunya adalah
kami di RBK adalah satu hal, motonya adalah untuk tahun ini adalah mulai dari COVID gitu ya. Mulai dari COVID kami ada melestarikan budaya, mewirausahakan masyarakat. Jadi kami berusaha menggali semua potensi yang ada di Kalimantan. Alhamdulillah, salah satu jenis tumbuhan yang kami sudah bisa budidayakan itu adalah buah lakung. Itu tanaman liar. Ya, nah, buah lakung. Nah, terus ada beberapa uji coba, dan karena saya belum banyak gitu ya, belum banyak untuk pembudidayaan itu, baru hanya sebatas bibit, dan itu yang kita lakukan. Dan saya berharap, nah inilah kita diskusi seperti ini, nah, kita baru tahu, kita juga akhirnya mengenal, akhirnya tahu, kita juga akhirnya mengembangkan. Nah, jadi saya berharap tidak sebatas seni saja gitu loh. Saya harap juga bagaimana kita mengembangkan ekonominya, karena itulah titik muaranya semuanya. Kalau bahasa sekarang cuan. Ujung-ujungnya cuan. Ini kayak yang mere, oke, Kopi Pen. Jangan sampai tegang ya, kita minum dulu lah kopi. Oh iya. Kopi dulu lah. Ya kan? Ngopi. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita mesti gali. Dan saya kira kehilangan betul. Saya maafnya bilang ya, sampai saya maafnya bilang, saya ini pengen membuat literatur, tapi saya tidak dikemampuan untuk administrasi, untuk hanya bikin cerita. Nah, kayak di permainan itu juga ada ternyata luar biasa filosofnya. Contohnya di gasing. Tapi sampai detik ini kalau ada event gasing itu tidak ditunjukkan. Kenapa sih berajaan? Kenapa kalau mukulnya salah segala macam? Itu tidak ditulis gitu loh. Oke, Bang Pen, terima kasih nih. Tepuk tangan buat Bang Pen. Ya, ke sebelahnya. Bang Azazi nih. Seni dan budaya. Tadi disampaikan dari Mang Pepeng tadi, Mang Pepen, sedikit kehilangan esensi atau nilai-nilai dari seni dan budaya tadi, sehingga mengikis apa makna dari simbol-simbol seni atau budaya, yang sehingga dari pandangan Bang Azazi, apa sih yang menyebabkan itu sehingga terkikislah kultur-kultur yang ingin menyampaikan tradisi yang ada itu adalah sebuah pesan. Ya. Kalau sedikit tadi, berapa nilainya Pak? Berapa nilainya? sebutkan. Banyak Pak, benar. Kita bingung sampai. Ini semacam paradoks yang kita harus bahas dari mana gitu. Kadangkala kalau kita mau bilang pemuda, memang ada pembaharuan ya, namanya kehidupan selalu ada pembaharuan, ada yang final. K-pop dan lain-lain itu adalah salah satu bentuk ya juga budaya. Kemudian yang kita antisipasi adalah bagaimana cara agar budaya kita tidak tergeruskan begitu. Maka muncullah orang-orang seperti Alif dan Uyau dan lain-lain. Ini gerakan-gerakan bagus menurut saya untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri, paling tidak untuk mengenal lah sebagai budaya, bukan sebagai adat istiadat. Nah, kalau bicara sisi ekonomi, ini yang sedang saya kaji. Saya sedang menulis buku tentang fenomenologi dan interpretivism kebudayaan di Kalimantan Timur. Saya memang lihat apa yang disampaikan tadi, literatur yang ada di Kaltim ini baru-baru sekarang semenjak ada Fakultas Ilmu Budaya. Jadi mahasiswa kan pada mengkaji tuh. Nah, itu udah lumayan ada tulisan-tulisan. Dan yang paling kita butuhkan sesungguhnya itu apa yang disebut dengan representasi makna simbol tadi, itu memang betul. Karena sesuatu itu terjadi karena memang ada dasar esensinya gitu. Nah, esensi itu yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Jadi kita hanya sebatas pertunjukan semata, menghibur. Padahal teman-teman ini ingin menyampaikan pesan bagaimana gerakan itu merepresentasikan ketenangan, kekaleman, rasa syukur dan lain-lain. Tapi itu yang belum. Maka saya sampai sekarang juga terus membaca jurnal-jurnal teman-teman. Dan saya kira dosen-dosen di FIB atau Fakultas Seni dan lain-lain ini, salah satunya kita berharap ISBI Pak ya, masih terus berlangsung. Jendela atau pintu dunia kita itu di Kaltim itu ISBI menurut saya, kalau mau kebudayaan kita itu berlanjut. Karena kalau tidak ada ISBI ya agak repot juga. Di mana kita mau belajar, kita sudah main ke tempat abang dan lain-lain, tapi nggak ada nilai akademisnya gitu. Sementara sekarang semua diukur dari nilai akademis. Kan repot juga, kita yang tidak akademis selalu dinilai
otodidak dan lain-lain sehingga tidak kompeten, bahkan untuk menjadi juri harus sertifikasi, padahal orang-orang ini adalah orang yang praktis gitu, yang di lapangan, yang benar-benar melaksanakan. Tapi lucunya pola kehidupan kan begitu, Bang. Jadi sesungguhnya ini saya sebut paradoks tadi karena memang kalau mau dikaji ini terlalu sistemik, terlalu banyak rumah-rumahan yang belum pas, yang kemudian menimbulkan konflik-konflik baru. Dan orang tidak peduli terhadap itu. Nah, itulah pesan-pesan kita sebagai pemuda, paling tidak mengkaji di mana rumah-rumah itu bisa kita pahami dan kita maknai. Mungkin begitu, Bang. Oke, makasih. Nanti dilanjut lagi. Siap. Nah, kita bicara lebih ke spesifik lagi. Ini ada Bang Dendri kaitannya musik nih. Apa yang dilihat dari musik tradisi di Kukar nih khususnya ya, mungkin dari Tinggilan, kemudian Sape dan lain-lain. Apa yang Bang Dendri lihat nih? Apakah sudah betul atau bagus untuk dilanjutkan, atau seperti ada hal-hal yang hilang nggak kira-kira? Pandangannya Bang Dendri? Ya, pandangan saya dari musik populer ya. Saya tuh main musik dari SD, Mas. Saya sempat SD. Jadi sampai sekarang hidup saya tuh di musik, ya kan? Dan alhamdulillah saya banyak waktu di musik. Jadi lebih jauh lah saya untuk pribadi saya. Jadi saya orang Palembang. Saya setuju kata beliau, di mana bumi diinjak, langit dijunjung. Saya juga setuju kata beliau, harus ada lebih maju lagi pola pikir, konsep. Inilah yang jadi masalah. Saya sering posting di mana, sebelum saya jawab pertanyaan tadi, saya sering posting di akun saya, dan itu menjadi masalah bagi teman-teman yang yang tidak sejalan. Maksud saya tuh begini, bagaimana kampus ya dan Tinggilan tadi atau Sape itu berkembang. Contohnya bagaimana Koto bisa masuk ke musik barat, bagaimana musik Cina, bagaimana orkestra Cina. Sampai sekarang belum ada orkestra Indonesia yang benar-benar bisa mengiringi seperti sinematik Cina yang bisa nyanyi musik barat. Nah, di situ masalahnya. Masalahnya di mana? Ternyata kalau saya lihat musik etnis ini tidak salah dengan bentuknya yang plus minusnya. Begitu juga dengan musik barat. Tapi ketika musik etnis bercampur dengan musik populer, hendaknya belajar aturan musik populer. Ini tidak dihajar rata saja. Sedangkan di musik populer ada aturan. Misalkan, kenapa kita tidak pakai birama ya, Kang ya? Birama 6/8, 7/8 yang tidak umum. Akhirnya bisa menembus batas. Kalau batasannya aja tidak tahu, bagaimana kita bisa menembus batas? Sementara keluar-keluarnya kreasi tanpa batas, batasannya aja tidak tahu. Intinya, saya mengajak pelaku-pelaku ini bagaimana kita bisa menembus batas, tapi pelajarin dulu batasannya sampai mana, ya kan? Karena saya tanyakan, kalau sampai kita pakai kromatik atau diatonis? Kromatik. Nah, kenapa pakai kromatik? Saya tanya alasannya. Kenapa pakai kromatik? Karena ya ini mencoba hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Apa hasilnya dari kromatik? Naik kan? Ya kan? Sekarang tanya, kromatik itu tangga nada barat atau etnis? Barat. Jadi banyak sekali, Kang, alat musik daerah itu yang melejit gara-gara mempelajari kolaborasi sama musik barat. Kalau musik populer yang saya masuk ke etnis, musik populer harus pelajari aturan etnis. Ini tidak salah untuk di situ. Gamelan itu kan saya pernah pelajari dulu, Kang ya. Entah pernah enggak? Itu stem itu nggak sama. Iya. Betul Kang ya? Bingung nih kalau musik populer ini kayak apa ini? Mau harus ngikutin. Kalau memaksa musik populer dipaksakan, musik ini dipaksakan, setem lagi tuh gong itu. Ya kan gitu kan? Nah, kalau dari pandangan musik populer, wah nggak benar nih. Tapi disitulah keunikannya, soundnya yang berbeda, getarannya yang kalau di musik barat kan 4.400, nggak tahu kalau di musik ini tuh bisa nyatu. Nah, sekali lagi supaya kita tidak ditelan zaman, pelajari kalau Anda di bidang itu, jadilah pakar di bidang itu. Saya pelajari semua itu karena ini suatu saat ketika ketemu kasus, saya bisa misalkan kenapa Sape tidak dibikin yang tadi birama-birama yang tidak umum, misalnya akord progres. Untuk itu mempelajari teori musik populer. Kalau enggak gitu, nanti ketika ada musik IDM,
yang biasa main pop hilang. Nanti ketika ada ini bahasa musik, nanti ketika ada musik-musik nomor 8 yang birama 4/4 hilang, akan muter-muter di situ. Jadi mungkin, tapi kan seperti mata uang, Kang ya, ada yang minus, ada yang salah. Sebenarnya orang pasti banyak nyalain, sebenarnya orang banyak benerin kan. Jadi kalau pandangan saya, ayo kita pelajarin sejauh mungkin, karena karya kita tadi yang tadi tuh ditunggu sama anak cucu kita nanti hasilnya itu. Nggak mungkin. Akhirnya gini Kang, mohon maaf. Akhirnya saya juga lagi bikin buku nih. Perlu belajar sama beliau mesinirnya kan. Saya bikin buku tuh lebih ke ini, psikologinya. Kasih di lapangan. Kenapa kita nggak maju? Ego. Saya main musik nggak bertegur. Saya sudah apresiasi dari teman-teman saya. Saya sudah apresiasi dari penonton. Saya sudah pernah dibayar dan saya sudah merasa. Ya kan gitu kan? Iya. Nah, pertanyaannya kan ada kampus musik Pak. Kenapa Bapak tidak belajar? Saya tanpa kampus musik pun saya sudah bisa Pak main. Kalau gitu tutup aja kampus musik. Buat apa dibangun? Ya kan gitu ya? Senior saya pernah bilang agak tajam nih, menurut saya. Orkestra itu adalah suguhan musik. Nah, orang bangun sahur itu juga musik. Iya. Pertanyaannya, kalau orkestra akademis, yang bangunan sahur tadi non akademis, kamu di posisi yang mana? Jadi kalau tidak, pertanyaannya gini, apakah saya harus masuk ke kampus musik? Tidak. Kalau memang kondisi kamu tidak mampu, nggak apa-apa. Tapi kamu belajarlah searah dengan orang akademis, walaupun kamu tidak masuk kampus. Pelajarin, misalnya tangga nada pembagiannya bagaimana, birama-birama gitu kayaknya. Kalau di anu kan, saya kira edukasi untuk pemain di Tenggarong nih, iya. Edukasi, karena lingkup etnis tadi sempit, kecil, tapi tidak salah, itu keunikan, ya kan? Tapi alangkah lebih baiknya dikasih edukasi tentang musik populer, bisa berkembang. Musik populer itu tanpa batas Mas. Iya, musik pop terbatas, hanya bermain yang easy listening. Musik jazz materinya berat-berat, ada chord plus, ada chord 9, ada segala macam lah, ada 13 segala macam, dan itu tidak ada sumbang. Main melodi itu nggak ada sumbang, ekspresi yang pernah kita mainkan, nggak ada sumbang. Nah, kalau musik kita nggak boleh gitu. Kapan memajunya? Betul. Ini Ya, ada batasan ya. Ada batasan. Dengan mempelajari teori musik populer, ya insya Allah, karena musik populer ini biangnya kan, biangnya sumber ilmu. Jadi kalau pribadi saya menyuruhkan teman-teman karena saya sudah membuktikan, saya terbantu dengan materi-materi yang saya pelajari hingga tadi tuh Kang bisa menembus batas. Jangan marah kalau dikritik. Iya, betul. Iya kan? Hilang begitu aja. Luar biasa teman-teman ini. Ini kayaknya harus ada sesi khusus kaitannya musiknya. Ini tapi paling tidak begini. Malam ini karena situasinya hujan, dari keseluruhan apa yang disampaikan dari sahabat-sahabat semua bisa mewakili dari semua yang nanti yang nonton ya. Oh, saya musik, oh saya ini budaya, ini tradisi dan segala macam. Baik, karena ini kan hampir 1 jam nih sudah kan, nggak terasa karena kalau dibahas mungkin semalam juga nggak habis. Namanya budaya, nggak ada ujungnya. Karena budaya itu tentang diri kita sendiri. Mungkin terakhir aja masing-masing untuk closing statement lah, bagaimana sesuai dengan bidang kita sehingga nanti dari pesan itu bisa dipetik untuk bisa apa ya, jadi inspirasi dari teman-teman yang nantinya menonton kegiatan ini. Dari Bang Denti dulu, bentar ya, Bang. Silakan, Bang. Di musik barat itu ya, saya bicaranya hanya bisa sampai di situ aja. Untuk sosial budaya politik saya nggak begitu paham. Di musik barat itu Kang detail sekali, dari musik yang benar-benar senyap sampai musik-musik yang hancur itu bisa dituliskan dengan partitur. Itu musik barat. Penjarian pun detail. Kalau piano bagaimana polanya, kalau biola bagaimana posisi cupnya, ya kan. Terus yang terbukti saya main biola ketika saya pegang kampus aman, bisa, tidak perlu waktu. Ya kembali lagi, pelajari detail. Kalau kamu mau pakar di bidangmu ya pelajari. Kalau enggak kamu akan hilang di tengah zaman. Pelajari dengan detail apa yang dikuasai ya kan? Yang dikuasai. Kalau tidak kamu akan ditelan zaman, hilang. Oke, terima kasih luar biasa Bang. Bang Asasi, closing statementnya. Closing statementnya, kalau menurut saya kebudayaan itu salah satu bentuk dari habituasi.
habituasi yang dibentuk punya letak geografis, dan geografis itu berbeda, jadi kita harus saling mensupport, kemudian saling memaklumi. Kalau kita mengkaji tentang teori falsifikasi dari Karl Popper, dia bilang kebenaran itu tidak pernah final, gitu. Kebenaran itu akan dibantah selama akan ada kebenaran baru. Betul. Nah, rancunya kita kadang kita merasa kita paling benar gitu sebagai budaya dan seniman. Terakhir mengutip Anatole France, dia bilang seni itu sebagaimana cinta, naluri saja cukup. Mungkin itu aja Bang, terima kasih. Ini dalam banget, luar biasa ya. Nih, Mang Pepen, silakan singkat saja Mang Pepen. Kalau saya, kita mesti tadi itu ikro, mesti membaca, terus membaca alam, membaca tadi, kejadian-kejadian yang fenomena alam, itu kuncinya adalah itu. Kita selalu belajar dengan membaca. Ya, luar biasa Mang Pepen. Belajar dan belajar untuk terus membaca. Oke. Mas Adit, Tia, silakan. Apa ya? Semuanya tadi udah ada semua di dalam hati saya. Mereka sampaikan. Singkat saja, untuk para pemuda yang baru-baru, jangan terlena dengan adanya sosmed dan alat-alat canggih sekarang. Jangan malu tunjukkan karya tradisionalmu, di mana sukumu, di mana daerahmu, tetap kreasi. Apapun itu alat musik di daerahmu, tunjukkan bahwa itu punya kamu. Ya, luar biasa. Tetap melakukan sesuatu untuk diri sendiri, bangga dengan tradisi kita. Oke. Betul. Bang Eri Junang gimana? Ya, kalau untuk saya pribadi, biasanya saya kasih arahan sama anggota saya atau anak buah saya itu kan, menjadi seorang seniman itu ada 3: melihat, mendengar, kemudian action. Nah, itu aja. Oke, melihat, mendengar, action. Nih, ke yang muda dulu, terakhir. Siap. Betul. Siap. Mas Alif gimana? Kalau dari saya, jadi sebenarnya bangsa Timur tuh lebih dikenal, atau Indonesia lebih dikenal kaya akan budayanya, karena kita beragam, dan ya kebudayaan itu salah satu hal terkaya yang kita miliki. Jadi untuk kita jangan mudah puas, terus berinovasi, terus berkembang, terus memajukan tanpa menghilangkan tradisi, dan terus memeluk apa yang sudah leluhur berikan tanpa menghilangkannya, dan bangga dengan apa yang leluhur kita telah berikan. Itu luar biasa. Terus lanjutkan. Oke. Panglima 1001 Mandau gimana? Mungkin ya, kalau saya mau ungkapkan sudah keluar semua kayaknya. Apa lagi yang saya mau ungkapkan, jadi bingung. Tapi mungkin ada pesan untuk anak-anak muda, teruslah berkarya, teruslah maju, jangan putus asa. Ini loh budaya kita, ini loh seni kita. Kita ini boleh dikatakan bukan lagi kaya budaya. Kalau saya bilang kita ini raja budaya. Tidak ada melawan orang Indonesia. Kebudayaannya itu bukan ribuan, jutaan. Satu Kalimantan aja sudah 1.000 gitu budayanya. Karena banyak suku. Dayak bukan satu Dayak aja, ayo berapa itu budayanya? Satu Dayak aja bisa 5 budaya itu seni-seninya. Apalagi Jawa, Sunda, Manado, segala macam umumnya Indonesia. Jadi kita ini boleh dikatakan raja budaya. Kenapa budaya kita, seni kita tidak menjadi pengaturan ekonomi di Indonesia ini? Sebenarnya tidak perlu repot-repot memikul karung, menyangkul segala macam. Ada yang lebih enak kerjaan kita. Tapi bagaimana memolesnya itu? Perlu perhatian dari pemerintah, mungkin itu saja. Ya, luar biasa. Sebenarnya pengen panjang lebar, cuma pasti nggak akan habis tadi kan. Iya. Pada prinsipnya kami dari teman-teman yang kaitannya kegiatan ekspresi budaya Kukar episode 9 ini, terima kasih atas kehadiran dari Mas Alif, teman-teman semua, Panglima, kemudian Mas Eri Juno, Mas Aditya, Bang Pepen, Bapak Ibu ya, Bang Azazi, ini Bang Dendri juga. Tidak lain adalah untuk bagaimana bisa didengar sih, paling tidak dengan kegiatan ini banyak hal yang akan lebih dilakukan lagi untuk melestarikan budaya kita.
saya berkesimpulan bahwa dengan kekayaan ini, kebinekaan kita, keberagaman kita adalah bukti bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan patut kita syukuri dan lestarikan. Adalah tanggung jawab moral kita sebagai manusia. Saya Hardi Winarno mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.